Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tapanuli Tengah akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Perkenalkan, saya Miranda Pertiwi yang berasal dari SMP Swasta Al-Muslimin Panjat. Saya Sutomo Kutomo SPD, berasal dari SD Negeri 1545 Pinang Sore 7. Saya Yan Manis Potter dari SD Swasta Santo Fransiskus Pandan. Dan saya Raja Elana Rahab dari SMA Negeri 1 Pinang Sore. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Sutomo. Selamat siang Ibu Miranda. Gimana kabar Bapak hari ini Pak Sutomo? Baik, kabar saya baik Bu, hari ini sehat. Baik ya Pak ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan memberikan tahap awal sebagai pertanyaan kepada Bapak untuk kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada kegiatan coaching hari ini, Pak. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ini ya Pak, kepada Bapak itu adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama presensi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik ya Pak Sutomo. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin untuk saya observasi, Pak? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Pak, kemudian ini yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak ingin pada proses coaching kali ini? Saya ingin coachingnya hari ini mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Nah, baik Pak Sutomo, demikian dulu ya Pak ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachee Bapak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Sutomo. Selamat siang Pak Raja, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Sutomo. Alhamdulillah kabar saya siang hari ini sangat baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Kabar saya hari ini baik Pak. Tumben Bapak menghubungi saya hari ini, ada permasalahan apa yang Bapak hadapi? Jadi seperti ini Pak Sutomo, maksud dan tujuan saya menemui Bapak, saya sebagai seorang guru ada sebuah masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Jadi ada salah satu siswa saya itu sedang mengalami gangguan pada pita suaranya, sehingga saya ketika ingin melakukan penilaian keterampilan terhadap siswa tersebut ada kendala Pak. Jadi maksud dan tujuan saya itu ingin berdiskusi kepada Bapak agar saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Pak. Baiklah Pak, berarti ada siswa yang bermasalah Pak ya mengenai pita suaranya. Terus sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap si anak tersebut Pak? Baik Pak, setelah saya mengetahui bahwa siswa tersebut mengalami gangguan pada pita suaranya, saya secara inisiatif langsung menemui siswa tersebut, bertanya kepada dia mengapa sedang mengalami gangguan pita suara. Lalu memang siswa ini menjawab memang dia sedang mengalami kondisi fisik yang kurang baik. Ada gangguan amandel di tenggorokannya Pak. Oh, berarti
tersebut adalah sesuatu yang kurang dalam isinya ya, terganggu kita suaranya, begitu Pak ya. Apa rencana Bapak setelah mengetahui masalah tersebut? Baik Pak, jadi setelah saya melakukan diskusi dengan siswa tersebut, saya sebagai guru seni budayanya memberikan tips kepada siswa tersebut bagaimana agar dapat menjaga pita suaranya Pak. Saya juga memberikan beberapa video-video tentang tutorial bagaimana cara menjaga pita suara, dan saya juga menekankan kepada anak ini untuk mengurangi Pak makan gorengan, memakan bahan-bahan makanan yang berminyak Pak, agar dia dapat menjaga pita suara tersebut Pak. Berarti Bapak telah memberi tips bagi anak untuk bisa menjaga kesehatan tubuhnya lah Pak ya. Termasuklah itu pita suaranya agar terhindar dari gangguan-gangguan yang menyebabkan kekurangan pada anak tersebut. Terus apalagi yang akan Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Baik Pak, setelah saya melakukan diskusi dengan siswa tersebut dan jika ada efek yang positif, setelah saya memberikan tips, ternyata anak itu mendapatkan sebuah peningkatan stamina yang signifikan. Yang tadinya pita suaranya memburuk, sekarang agak membaik. Nah, setelah pita suaranya membaik, saya akan mencoba mengajak siswa ini, karena di awal tadi kan permasalahannya siswa ini ada gangguan pita suara sehingga ia tidak dapat melakukan penilaian keterampilan Pak. Jadi setelah pita suara anak ini kembali seperti semula, saya akan tetap melakukan tugas saya, yaitu melakukan penilaian keterampilan bernyanyi solo kepada anak tersebut. Baiklah Pak. Jadi kondisi kesehatan anak itu menurut Bapak berada di level berapa Pak? Tadinya ketika si anak mendapatkan gangguan itu ada di level yang sangat buruk Pak, ada di sekitaran level 5 ke bawah gitu Pak. Tetapi setelah saya memberikan tips kepada dia, melalui tips yang saya berikan ada perubahan yang signifikan. Saya merasakan itu kenaikan level Pak, itu berada di level 9 Pak. Baiklah Pak, berarti setelah Bapak memberikan tips itu adalah perubahan di level itu Pak ya. Berarti dia sudah mencapai level yang 9 tadi Bapak bilangnya. Oke lah Pak. Kapan Bapak melakukan penilaian setelah pita suara anak tersebut membaik? Baik Pak, saya memberikan instruksi kepada anak ini. Saya bilang kepada dia, nak, jika pita suaramu sudah membaik, silakan hubungi Bapak ya, agar kita melakukan penilaian keterampilan itu. Gitu. Jadi waktu sekaret-karet mungkin itu, selama-lamanya mungkin paling lambat minggu depan Pak, saat pembelajaran seni budaya. Oh, berarti Bapak melakukannya minggu depan, begitu Pak ya. Baiklah Pak Raja, kira-kira kapan bisa terlaksana itu dengan baik rencana Bapak itu? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, itu selambat-lambatnya minggu depan Pak, ada sesi pembelajaran seni budaya. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak terlaksana dengan baik, dengan tujuan-tujuan apa yang Bapak tujukan. Tujuannya dalam rencana Bapak itu terlaksanalah dengan baik, tidak ada halangan lagi Pak ya. Baiklah Pak, coaching kita hari ini sudah selesai. Semoga rencana-rencana Bapak itu tidak lagi terhalang dengan sesuatu yang bisa menghalangi si anak dan juga Bapak. Dan terlaksanalah apa yang penilaian Bapak lakukan itu ke depannya terlaksana dengan baik. Jadi coaching kita hari ini sudah selesai Pak. Pak, terima kasih atas coaching yang Bapak sampaikan. Karena coaching ini saya jadi tahu Pak apa yang akan saya lakukan ke depannya terhadap pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Baiklah Pak, nah, selamat pagi, selamat siang, dan semoga kita mengadakan penilaian itu Bapak terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak Sutomo. Selamat siang Ibu Miranda. Baik ya Pak ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching Bapak bersama coach Bapak tadi Pak Raja Elan ya Pak ya.
Iya Ibu. Nah, sebelum penutupan ini ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching yang tadi Bapak laksanakan terkait dengan indikator yang ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Ibu, di coaching tadi saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur cerita, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menggali permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Ibu. Ya baik Pak, menurut saya ya Pak ya sebagai observer Bapak tadi setelah melakukan kegiatan coaching itu bersama Pak Raja Elan, itu semua sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan sudah sesuai juga alurnya seperti alur tirta ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Raja, sehingga Pak Raja itu tadi bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan juga pada saat kegiatan coaching tadi itu semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup kegiatan observasi kita hari ini, kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur-alur cerita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik dan lebih bermanfaat di pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu. Ya baik ya Pak ya, jadi memang kegiatan coaching ini harus terus sering kita lakukan ya, agar kita terbiasa ya Pak ya untuk mendengar yang aktif, kemudian kita juga terbiasa untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi agar coaching kita nanti bisa dengan tepat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu ya Pak ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi nih Pak Sutomo. Dan demikian juga ya kegiatan kita hari ini ya Pak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, baik saya sebagai observer, Bapak dan juga coach Bapak tadi yaitu Pak Raja Elan. Jadi saya tutup kegiatan kita ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Sutomo, selamat siang. Terima kasih juga Ibu, selamat siang juga Ibu. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Ibu, alhamdulillah saya sehat Ibu. Kemarin Ibu mengabari saya bahwa Ibu ingin supaya saya mengamati Ibu saat coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu, saat ini kita hanya punya waktu sedikit ya Bu, jadi mari kita gunakan waktu itu sebaiknya ya. Iya Bu. Nah, Ibu pada saat nanti kita melakukan coaching, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi apa? Ada cara menciptakan kesadaran penuh, ada mendengarkan secara aktif, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan kompetensi saya, bagaimana cara melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat melakukan coaching, karena saya merasa bahwa diri saya kurang di bagian tersebut Ibu. Jadi Ibu Miranda ingin mengembangkan kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, tidak apa-apa Bu. Sekarang apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu? Saya berharap saya mampu untuk melakukan coaching terhadap rekan saya tersebut dan dapat membantunya untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang ia hadapin Ibu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan nanti. Menurut Ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk Ibu? Saya dapat merumuskan terlebih dahulu ya Bu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau agar saya terbantu dalam melakukan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Nah, itu sangat bagus Bu. Coba Ibu terapkan ya. Baik Bu. Nah sekarang kapan Ibu ingin melakukan coaching tersebut Bu? Rencana saya akan melakukan coaching besok Ibu sekitar pukul 2 siang setelah pulang sekolah. Kira-kira Ibu bersedia tidak dan ada waktu tidak untuk melakukan observasi pada saya besok? Oh baiklah Bu, mungkin besok saya bisa Bu.
Saya akan mengamati Ibu. Sampai bertemu besok ya Bu ya. Semangat. Baik Ibu, sampai berjumpa besok. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Yan. Apa sudah bisa kita mulai Ibu? Selamat siang Ibu Miranda. Silahkan dimulai Bu. Baik Ibu. Selamat siang Pak Stomo. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Miranda. Kabarnya hari ini baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya Ibu. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Begini Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola pembelajaran di kelas Ibu. Bagus sekali Pak. Kira-kira apa nih tujuan Bapak mengingatkan kompetensi tersebut? Saya ingin pembelajaran di kelas saya itu Ibu jadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak murid saya Ibu. Kira-kira apa yang menjadi sebuah tantangan bagi Bapak dalam mengelola pembelajaran tersebut? Begini Ibu, saya masih kesulitan dalam menyampaikan materi di kelas karena sumber media pembelajaran tergolong masih minim yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu. Apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan alat peraga tentunya Ibu, media-media sederhana dan juga poster-poster pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Ibu. Baiklah Pak, kita akan bicarakan bagaimana strategi kita untuk mengelola pembelajaran tersebut. Kita perlu memahami bahwa administrasi kelas itu perlu dipersiapkan ya Pak ya. Materi pembelajaran juga perlu disiapkan, serta apa yang mendukung kegiatan kita untuk mengelola pembelajaran juga perlu kita persiapkan dengan baik. Ya Ibu, saya pikir tidak begitu penting alat-alat peraga dan juga poster-poster pembelajaran itu untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu. Jika demikian, kita perlu menyiapkan dan membuat alat-alat peraga yang dapat menarik minat dan pemahaman siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga dalam pengelolaan kelas itu bisa dilakukan dengan sedemikian dapat terlaksana dengan baik seperti itu Pak. Ya Ibu, saya akan melaksanakannya Ibu. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk melaksanakannya gitu Pak? Baik Ibu, yang saya dapat gambarannya, saya akan menyiapkan alat-alat peraga, poster-poster dan juga media-media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di kelas tersebut Ibu. Menurut Bapak nih setelah melakukan serangkaian kegiatan itu, kira-kira level yang ada di sekolah Bapak saat ini itu berada di level berapa gitu Pak? Berada di level 7 lah Ibu sekarang. Sekarang di 7 Pak ya? Saya meningkatkannya itu ke level 9 lah. Ya. Baik Pak, jadi tadi dari level 7 rencana Bapak ingin meningkatkan ke level 9. Ya. Nah, jadi kira-kira rencana yang bagaimana agar progresnya itu bisa naik gitu Pak? Supaya naik progresnya Ibu, saya akan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan yang tadi menyiapkan alat-alat peraga itu, media dan sumber-sumber yang mendukung supaya proses belajar yang berlangsung di kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Saya akan melakukannya secepat mungkin minggu depan. Baik Pak, jadi dari sumber belajar, penyiapan media-media pembelajaran dan banyak faktor pendukung dalam pembelajaran itu Bapak persiapkan dengan baik. Selain itu, kira-kira ada hal lain nggak Pak yang mendukung untuk meningkatkan pembelajaran di kelas ini Pak? Masih ada Ibu, misalnya saya akan menanyakan video-video edukasi yang bisa mendukung proses pemahaman materi yang disampaikan kepada siswa-siswa agar lebih baik dan lebih paham sehingga mereka bisa menyenangkan pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak, kalau begitu Pak, dalam pelaksanaannya ini nanti kira-kira Bapak
perlu dukungan dari orang lain lagi atau siapa yang terlibat lagi dalam penyiapan media pembelajaran di kelas gitu Pak? Saya memang perlu itu berkolaborasi dengan teman atau rekan kerja, misalnya membuat atau mendesain video-video pembelajaran. Tentunya kan Ibu biar lebih menarik, lebih baik, lebih bagus lah, misalnya tayangan-tayangan videonya itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu dalam proses mendesain video-video pembelajaran yang akan saya buat, begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak, Bapak ingin menyiapkan media pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru yang lain di sekolah, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi kira-kira kapan dimulai startnya Pak? Saya akan memulai startnya minggu depan, mulai dari besok akan proses menyiapkan alat-alat dan juga video-video pembelajaran yang mendukung proses terlaksananya pembelajaran itu. Pokoknya saya akan melakukannya minggu depan. Baik Pak, jadi minggu depan sudah mulai start ya Pak ya. Kemudian dari percakapan kita ini ya Pak ya, apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Kesimpulannya saya akan lebih bersemangat dan juga lebih strength istilahnya Ibu melakukan segala kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pembelajaran saya, jadi aktif berkolaborasi dengan rekan kerja supaya tujuan-tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi semoga dengan usaha-usaha itu bisa proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Ya baik ya Pak ya, rencana Bapak itu sangat baik sekali Pak, sangat bagus. Semoga semua yang sudah Bapak rencanakan tadi, kolaborasi dengan rekan sesama guru di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Targetnya mencapai level 9 juga bisa tercapai. Untuk progresnya saya juga ingin melihat ya Pak perkembangannya bagaimana nanti. Jadi kita akan melakukan diskusi pembicaraan kembali mengenai perkembangan proses rencana Bapak ini. Untuk itu saya dukung sepenuhnya kegiatan yang akan Bapak lakukan. Tetap semangat ya Pak Sutomo. Ya Ibu, terima kasih Ibu Miranda atas edukasi dan dukungannya, dan juga segala bentuk kepedulian Ibu lah dalam pelaksanaan coaching ini, sehingga proses berpikir saya lebih terbuka dalam menyiapkan segala ADM untuk melakukan proses kegiatan pembelajarannya Ibu tentunya. Ya, baik Pak Sutomo, berarti kalau begitu kegiatan pembicaraan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Kita bisa ketemu lagi untuk di waktu yang berikutnya dengan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Sutomo, saya undur diri ya Pak. Selamat siang Pak Sutomo. Ya, terima kasih Ibu, selamat siang juga Ibu. Baiklah Bu, tadi kami sudah melakukan kegiatan coaching. Bagaimana penilaian Ibu terhadap coaching yang telah saya lakukan dengan Pak Sutomo tadi Ibu? Ya, percakapan coachingnya sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hanya saja Ibu perlu lebih percaya diri saja ya. Iya baik Ibu, terima kasih Ibu. Semoga kami, saya dan Pak Sutomo juga dapat menjadi guru-guru yang hebat di sekolah, dan atas berbagai masukan dari Ibu juga kami bisa mengembangkan kompetensi yang kami miliki Ibu. Ya, semoga Ibu juga dapat menjadi coach yang berdampak juga untuk rekan-rekan yang